pada sore hari ini kita buka bersama-sama dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mereview sedikit. Apa itu statistik? Data, Pak. Kumpulan data. Kumpulan data. Oke. Yang lain? Pengolahan data, Pak. Pengolahan data. Oke, berarti kalau pengolahan data merupakan apa? Kegiatan statistik, ya. Oke, yang lain apa lagi? Nah, sekarang saya ingin mencoba bertanya. Apa data nominal? Kan udah dikerjakan. Data yang diukur berdasarkan populasi, Pak. Diukur berdasarkan populasi. Populasi. Contohnya laki-laki, perempuan. Jadi lebih ke data yang secara universal deh, Pak. Dihitungnya, Pak. Secara lingkup besar tanpa dibagi-bagi, Pak. Oke, baik. Satu jawaban. Bagus. Kemudian yang lain ada yang berpendapat apa arti data nominal? Data yang tidak memiliki urutan, Pak. Oke. Baik, Mas Akmal. Kemudian yang lain? Ukuran data yang paling sederhana, Pak. Ukuran data yang paling sederhana, betul. Terus apa lagi? Data yang cara menyusun angkanya didasarkan atas penggolongan atau klasifikasi tertentu, Pak. Oke, bagus sekali ya. Jadi kata kuncinya justru yang di terakhir tadi ya. Jadi data yang disusun berdasarkan kategori tertentu ya. Jadi kategori tertentu atau klasifikasi tertentu. Contoh laki-laki dan perempuan jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu kan ada dua, satu kode dari laki-laki, dua perempuan diberi kode dua. Nah, itu kan satu contoh ya, itu data nominal. Jadi coding ya, kode di situ 1 2 bukan menunjukkan angka apa? Ini ya, jadi bilangan yang menunjukkan di situ tingkatan tidak, tetapi itu adalah kategori saja. Jadi untuk memberi kode saja gitu. Contoh lain selain jenis kelamin apa? Data nominal. Kan sudah membuat ya. Apa coba contoh yang bisa dikategorikan sebagai data nominal? Jenis pekerjaan, Pak. Jenis pekerjaan, very good. Apalagi? Data kewarganegaraan, Pak. Oke, bagus sekali. Terus apalagi? Macam-macam warna, Pak. Macam-macam warna, bagus. Apalagi? Usia, Pak. Usia. Usia bisa? Nah, kalau usia nanti ada tingkatan kan? Anak-anak, remaja, berarti ada tingkatan. Kalau tingkatan itu bukan. Tapi hanya kalau kategori itu contoh lain apa yang bisa dikatakan? Agama, ya, kepercayaan. Agama itu kan ada Islam, ada Hindu, ada Kristen, gitu ya. Masing-masing kalau dikasih kode, umpamanya yang terakhir itu agama Hindu itu adalah 6 gitu. Sementara Islam 1, bukan berarti Hindu itu lebih baik dari Islam, tapi hanya semata-mata sebagai kode, klasifikasi. Oke, very good. Jadi alhamdulillah ini sudah bisa memahami secara jelas. Sehingga data ini menjadi sangat penting karena apa? Jenis data ini ya, klasifikasi ini nanti akan bisa menentukan ini pakai apa ya, analisisnya pakai apa gitu. Nah, sekarang yang kedua, selain data nominal ada yang disebut dengan data ordinal. Apa itu data ordinal? Kata kuncinya pada kata apa? Urutan, Pak.
Urutan, very good. Nah, sehingga kalau mau dibahasakan yang bagus, definisinya seperti apa? Jadi data ordinal adalah data yang selain memiliki kategori atau klasifikasi juga memiliki urutan. Nah, itu kata kuncinya. Ya, jadi selain memiliki kategori, dia juga memiliki urutan. Contohnya apa? Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan, very good. Apalagi? Peringkat, Pak. Peringkat, wah itu jelas banget ya. Ya, itu sudah sangat jelas banget. Terus apalagi? Negara yang diurutkan berdasarkan populasi penduduk, Pak. Populasi penduduk. Jadi tentang populasi penduduk suatu negara mamanya gitu ya. Oke, bagus. Apalagi? Kalau Pendapatan per kapita. Oke, bagus. Terus apa lagi? Kepuasan pelanggan. Oke, terus apa lagi? Tingkat kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan, boleh. Yang paling gampang apa kira-kira? Nilai. Nilai ada tingkatannya enggak? Ada ya? Ada, Pak. Nah, nilai itu ada 0 sampai 100, bisa 0 sampai 10, itu kan ada tingkatannya gitu ya. Nah, ada urutannya gitu ya, ada urutannya. Oke, bagus sekali. Jadi saudara sudah mulai memahami dengan baik apa itu arti data nominal dan data ordinal. Sekarang yang ketiga, apa itu data interval? Data yang disusun berdasarkan jarak tertentu. Jarak tertentu. Jadi kalau mau dibahasakan secara lengkap, data interval adalah data yang selain memiliki klasifikasi, memiliki urutan, juga memiliki jarak tertentu. Nilai bisa enggak? Bisa. Nilai bisa Pak. enggak? Loh, Bisa, nilai Pak. kan tadi Bisa. sudah ordinal, Pak, gitu. Nah, tapi kalau kemudian dijadikan itu interval, apakah bisa? Gitu. Pertanyaannya, bisa atau tidak? Nilai bisa enggak? Pertanyaan saya, nilai bisa dijadikan sebagai data interval atau tidak? Bisa. Kalau Bisa. dijadikan bisa, Pak. Bisa. Nah, contoh ya, Bisa. kalau 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10, katakanlah sampai 10. Berarti dia punya urutan enggak? Iya. Ya, ada kan urutan dari 1 sampai 10. Nah, yang membedakan apa? Di situ jaraknya. Jaraknya berapa di situ? 1. 1, 2, itu kan jaraknya 1. 2, 3, 1. Nah, gitu. Nah, itu di situ berarti punya jarak. Kalau umpamanya saya buat begini. 0, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Itu berarti jaraknya berapa? 5, Pak. 5. Jadi intinya jarak gitu ya, jarak yang membedakan antara data ordinal itu ketika di dalam data itu ada jaraknya gitu ya, jarak. Jadi bedanya antara ordinal dengan interval itu terletak pada jarak gitu ya, ada jarak tertentunya. Oke, baik. Kemudian yang terakhir, apa itu data rasio? Ukuran yang memberikan keterangan. Oke, Ukuran baik. Ada kata kunci di sini nih. Apa untuk data rasio itu? Nilai absolut, Pak. memiliki nilai 0 mutlak dan dengan interval yang sama. Oke, bagus. Jadi kata kuncinya memiliki nilai absolut atau memiliki nilai 0 mutlak. Nah, itu kata kunci data rasio. Loh, bedanya dengan data interval apa? Kemarin saya tanya bedanya ya. Bedanya kalau data interval belum tentu memiliki nilai 0 mutlak, tetapi kalau data rasio pasti memiliki nilai 0 mutlak, kata kuncinya. Ya, sehingga data rasio dengan interval itu memang sangat berdekatan sekali gitu
ya. Nah, ini hal yang penting untuk memahami data ya. Karena apa? Data ini nanti akan menjadi landasan, menjadi dasar ketika kita akan melakukan sebuah analisis. Nah, ketika datanya nominal, analisis apa yang akan kita gunakan? Nah, di slide yang sudah saya berikan kemarin, itu sudah saya tampilkan di sana, sehingga saudara bisa membaca lebih lanjut. Kalau datanya nominal, itu pakai apa? Kalau datanya ordinal pakai apa? Kalau datanya interval itu pakai apa ya. Jadi analisisnya sudah ada gitu ya. Jadi masing-masing sudah punya teknik sendiri-sendiri gitu ya. Jadi teknik yang tepat karena pada dasarnya statistika itu adalah memberikan cara gitu ya, memberikan teknik yang tepat dalam sebuah analisis data. Sehingga ketika datanya itu berbeda-beda, maka tentu juga analisis yang kita gunakan juga berbeda-beda gitu. Nah, ini hal yang penting yang perlu kita pahami bersama-sama. Nah, kalau nanti datanya kombinasi gimana? Umpamanya contoh data nominal dengan data interval. Itu harus pakai apa? Nah, kita harus paham ya. Jadi kalau umpamanya terjadi seperti itu, kita menggunakan teknik analisis poin biserial. Apa itu teknik analisis poin biserial? Nanti jawabannya ya. Nah, karena kita belum bahas gitu ya. Sekarang baru dasarnya dulu. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah, terima kasih. Berarti saudara betul-betul serius ya mencari pengertian-pengertiannya dan kemudian contoh-contohnya. Kenapa kok ini saya berikan dan saya tugaskan kepada saudara supaya saudara betul-betul mencari ya, searching tentang apa itu definisinya, konsepnya, contoh-contohnya. Nah, baik. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya sekarang ingin share materi yang terkait dengan materi tentang sebentar. Sini ya. Kita akan bahas tentang sebentar saya juga di sini. Nah, ini kita akan bahas yang ini dulu ya. Kita akan bahas tentang data statistik. Kemarin kita sudah pahami nih ya tentang data ditinjau gitu sudah sampai di sini. Nah, tadi sudah saya sampaikan jika kalau datanya nominal maka teknik analisis yang digunakan deskriptifnya itu pakai mode, kemudian yang statistik parametriknya menggunakan korelasi kontingensi dan P atau C square gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian teknik untuk data ordinal itu menggunakan median, persentil itu untuk statistik deskriptifnya, sedangkan untuk statistik parametriknya atau inferensialnya menggunakan teknik korelasi tata jenjang atau rank order dari Spearman. Ya, Spearman. N-nya jangan dihilangkan ya, nanti tidak salah arti gitu ya. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya adalah data interval. Nah, data interval itu teknik analisis deskriptifnya untuk statistik deskriptif itu menggunakan mean dan standar deviasi, analisis varian. Tetapi untuk statistik inferensialnya atau statistik lanjutnya, ya teknik analisis yang digunakan adalah t-test korelasi produk moment. Sedangkan yang terakhir data rasio, teknik analisis yang digunakan adalah ini produk moment, regresi dan ANACOVA, ya, analisis covariansi gitu. Jadi itu artinya.
Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam konteks pemahaman tentang data statistik memiliki sifat. Yang pertama adalah bahwa setiap data statistik itu pasti memiliki nilai relatif. Ya. Nilai relatif. Apa itu nilai relatif? Nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, memiliki nilai nyata, true value. Kemudian yang ketiga, memiliki batas atas dan batas bawah, ya, batas bawah dan batas atas gitu. Kemudian memiliki nilai tengah atau sering disebut dengan midpoint. Nah, midpoint itu nilai tengah. Kemudian yang kelima, sifat data statistik berikutnya adalah tidak menggunakan pecahan. Jadi kalau kita belajar statistik, maka kita tidak menggunakan pecahan, tidak ada setengah, tidak ada sepertiga gitu ya. Tapi setengah kemudian diubah menjadi desimal, yaitu 0,5 umpamanya, 0,50 gitu. Nah, itu contoh ya. Kemudian di dalam data statistik mengenal juga pembulatan. Nah, coba kita lihat. Apa itu nilai relatif atau nilai semu? Yaitu nilai yang ditunjukkan oleh angka atau bilangan itu sendiri. Contoh nilai relatif dari 5, ya 5 itu. Nilai relatif dari 70, ya 70 tersebut. Ya, ini untuk pemahaman aja ya. Oke, berarti kalau nilai relatif dari 10 berapa? 10. 10. Nilai relatif dari 1000? 1000. Ya 1000 itu sendiri. Nah, baik, selanjutnya tentang nilai nyata atau true value. Apa itu true value? Jadi nilai true value adalah daerah tertentu dalam suatu deretan angka yang diwakili oleh nilai relatif. Jadi nilai yang berada di antara plus minus 0,5 dari nilai relatifnya. Contoh, jika nilai ini ya, nilai semu ya atau nilai relatifnya 5, berarti nilai nyatanya adalah ini ya, 5 dikurangi 0,5 dan 5 ditambah 0,5, sehingga nilai relatif 5 itu nilai nyatanya adalah 4,5 sampai 5,5. Nah, itu. Jadi ini intinya ya. Jadi berapa nilai nyata dari 10? 9,5 sama 10,5. Halo? Coba saya tanya, kalau nilai nyata dari 5 berarti 4,5 sampai 5. Berarti kalau nilai nyata 10 berapa? 9,5 sampai 10,5. Bagus. Nah, demikian pula kalau nanti datanya berbentuk interval, ya, bentuk interval. Dikatakan data interval karena di dalam satu interval itu terdapat deretan beberapa angka. Seperti contoh umpamanya ini interval 78 sampai 80. Berarti di sini ada berapa intervalnya? 7,5. Pak, permisi Pak, mohon izin Pak. Oke. Untuk share screen-nya itu belum jalan Pak. Sudah. Masih di itu Pak, di dalam file. Iya, Pak. Belum, Pak, belum jalan. Belum tampil. Pak. Masih di dalam file, Pak. Lag ya, Pak. Oh, belum tampil sampai sana. Ya. Belum, Belum, Pak. Pak. Mbak. Oke, coba saya cek. Sudah? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah, Pak. Oh. Tadi belum Sudah, tampil. Pak. Belum. Iya, sekarang sudah, Pak. Tadi Sekarang belum, sudah ya? sekarang udah. Oke, mohon maaf. Ya, baik. Sudah, Pak. Baik, sekarang berarti saya ulang dikit ya. Tentang nilai nyata. Jadi nilai relatif ya. Nilai relatif adalah nilai yang ditunjukkan oleh angka atau bilangan itu sendiri. Contoh 5 berarti nilai relatif 5 atau nilai semu 5 ya 5 itu. 10 ya 10, 70 ya
70. Nah, selanjutnya nilai nyata atau true value, yaitu daerah tertentu dari suatu deretan angka yang diwakili oleh nilai relatif, yaitu nilai yang berada di antara plus minus 0,5 dari nilai relatifnya. Contoh, kalau nilai nyata dari 5 berarti 5 dikurangi 0,5 sampai 5 plus 0,5. Berarti nilai nyata dari 5 adalah 4,5 sampai 5,5. Nah, itulah dalam statistika itu nanti kita akan ketemu. Kenapa kok ini perlu dipahami? Karena nanti kita gunakan ketika data seperti ini, ketika kita akan membuat apa? Ketika kita akan membuat grafik batang dan seterusnya, dasarnya adalah menggunakan ini ya, nilai nyata ini. Nah, kemudian kalau nilai nyata dari 10 berapa tadi? 9,5 sampai 10,5. Oke, very good ya. Sedangkan yang interval 78 sampai 80 itu intervalnya berapa? Interval 78 sampai 80, I-nya berapa? Intervalnya berapa? 78 ya. Coba kita lihat. 78, 79, 80, 78, 79, 80. Berarti 3. Nah, jangan melihat di situ 78, 80 itu kan berarti 2 kalau dikurangi ya. Tapi kalau rumusnya adalah N1 dikurangi N2 dikurangi 1 plus 1. Itu kalau pakai rumus kayak gitu. Nah, tapi kalau kita bisa lebih cepat begitu dilihat dari situ, berarti di situ aslinya itu ada 3 angka ya, 78, 79, 80. Nah, sekarang kalau saya tanya interval 70 sampai 74, I-nya berapa? 4, Pak. Ada yang jawab 4. 5, Pak. 5. 70 sampai 74. 5, Pak. 5. 5. Yang betul 5. Bodohnya begini. Rehan ini bagaimana? Ya, 70, 71, 72, 73, 74. Jadi ada 5. Oke, baik. Kita lihat, jadi kalau 80 itu dianggap N2, 78 dianggap N1, berarti N2 min N1 plus 1 itu rumusnya, kalau menggunakan rumus. Nah, sehingga nilai nyatanya berapa? Nilai nyatanya tinggal batas bawahnya itu dikurangi dengan 0,5, nilai terendah dikurangi 0,5, sedangkan nilai tertinggi itu 0,5. Dan nilai nyatanya adalah 77,5 sampai 80,5. Yang kecil dikurangi 0,5, yang besar ditambah 0,5. Sudah jelas ya tentang nilai nyata. Oke, baik. Ini beberapa kriteria. Nah, yang kedua adalah tentang batas bawah dan batas atas. Nah, ini bisa kita lihat bahwa apa yang dimaksud dengan batas bawah dan juga batas atas. 78 disebut dengan batas bawah, sedangkan 80 disebut batas atas. Nah, sekarang kalau kemudian ditanyakan berapa batas atas nyata dan batas bawah nyatanya, gitu. Nah, bisa kita ketahui di situ. Batas bawah nyata adalah 77,5, sedangkan batas atas nyata adalah 80,5. Nah, oke. Nah, itu penjelasannya ya. Jadi untuk mengetahui batas bawah dan batas atas. Kemudian midpoint. Midpoint itu sering disebut dengan nilai tengah. Yaitu nilai yang berada di tengah-tengah deretan suatu bilangan ya. Nah, contoh bapaknya tadi interval yang sudah ada 78 sampai 80. Berapa midpoint-nya? Midpoint-nya adalah 79 karena kalau di deret angkanya 78, 79, 80. Jadi midpoint-nya adalah 79. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dirahmati Allah, para ahli statistik
itu menyarankan ya, supaya kita tidak ketemu angka pecahan atau bukan pecahan, angka desimal karena tidak mengenal pecahan ya tadi, tapi harus diubah menjadi desimal dan kita bisa mendapatkan bilangan bulat, sebaiknya interval bilangan ganjil. Nah, contoh di situ. Intervalnya berapa? 3 ya. 3. Nah, kalau intervalnya 3 berarti nanti midpoint-nya pasti bilangan bulat. Sama dengan begini. 78 ditambah 80 berapa? 158 ya. 158 dibagi 2 79. Ya. Coba sekarang kalau saya buat intervalnya 4. Umpamanya 78 sampai 81. Berapa midpoint-nya? 79,5. 79,5. Loh, kenapa kok nggak boleh, Pak? Bukan nggak boleh, tetapi 0,5 itu kalau kemudian nanti dihitung itu akan menjadi panjang ya. Jadi kalau apalagi nanti dikuadratkan ya, kemudian pembagian, nah itu kan jadi koma-komanya itu nanti banyak banget. Nah, kalau ketemu bilangan bulat kan menjadi lebih simple gitu ya. Jadi tidak ada koma-koma gitu. Jadi ini salah satu saran dari statistik ahli matematik. Kenapa kok sebaiknya interval itu bilangan ganjil ya. Jadi bilangan ganjil. Tapi nggak boleh 1 loh ya. Minimal 3 ya. 3, 5, 7 dan seterusnya. Itu sarannya. Sehingga apa? Midpoint-nya nanti akan menghasilkan bilangan bulat. Jadi seperti itu. Ini contoh interval 3 dari interval 78 sampai 80, maka midpoint-nya yaitu nilai yang ada di tengah-tengah dari deretan angka itu adalah 79. Oke. Kalau saya sebutkan interval dari 50 sampai 54, berapa midpoint-nya? 52,5. 50, interval 50 sampai 54, berapa midpoint? 52. Very good. Yang betul 52. Di situ ada desimalnya ya, pasti. Coba kita lihat. Pertama berapa? 50. 51. 52. 53. 54. Berapa? 52. Oke, ini contoh ya. Ini untuk ini. Ini pemahaman dasar dulu supaya. Berarti betul motor. Nah, sekarang yang berikutnya adalah tentang data statistik tidak berbentuk pecahan. Nah, ini contoh kalau ada pecahan harus diubah jadi desimal. Ya. Harus diubah menjadi desimal. Setengah harus diubah menjadi 0,5. Kemudian 1/6 menjadi 0,16666 gitu ya. Terus gitu ya. Sampai seberapa jauh gitu ya, berapa panjang. Nah, berapa kita harus membulatkan? Nah, nanti pembulatannya adalah disesuaikan ya, sesuai dengan perintah ya. Kalau mau membulatkan nanti disesuaikan dengan perintahnya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi di situ 0,16 ya, 0,16. Kalau dibulatkan nanti ada teknik pembulatannya ya. Jadi yang penting kalau statistik kita tidak menggunakan pecahan tetapi menggunakan bilangan desimal. Jadi pecahannya harus diubah menjadi desimal. Baik, yang terakhir terkait dengan pemahaman data, ini adalah data statistik itu mengenal pembulatan. Jika dua angka di belakang koma kurang dari 50, ya, kurang dari 50, maka dihitung 0. Sedangkan jika angkanya sama dengan atau lebih dari 50, maka dihitung 1. Misal, bulatkan 2 digit angka di belakang koma berikut 123,4949494.
maka yang dilihat adalah 2 angka di belakang 49. Jadi itu kan ada 49. Berarti adalah 49 yang kedua. Jadi kan 2 koma. 2 koma berarti 49 kan di situ dilewati dulu. Yang kita lihat adalah 2 angka di belakang 49 yang pertama itu. Nah, sekarang kita lihat 49 itu kurang dari 50 atau sama dengan 50 atau lebih dari 50? Kurang. 49 yang kedua itu kurang dari 50 berarti dihitung 0. Nah, makanya berapa komanya? Yaitu 123,49. Nah, ini contoh pembulatan seperti itu. Makanya hati-hati kalau nanti Anda menghitung statistika, hati-hati. Kecuali Anda menggunakan komputer. Ya, nanti Anda biasanya automatically kalau pakai komputer. Tetapi kalau pakai manual itu harus hati-hati. Perhatikan perintah dari soalnya. Jadi seperti apa pembulatannya. Sekarang saya ingin coba bertanya kepada saudara. Kalau contoh Anda umpamanya sekarang coba cari kertas. 199 ya, 199 koma ya. Jadi 190 tidak usah 199 ya. Ya boleh 199, 89. Nah, 199,89 Nah. Oke. Atau gini, bisa juga yang kedua 199,919. Nah. Ya, 9191919191. Oke. 3 kali ya. 91 komanya 91 91 91 91. 91 sampai 5 kali. Berarti ada 10 di belakang koma. Sekarang perintahnya bulatkan 2 digit di belakang koma. Hasilnya berapa? 9,92 Pak. Jadi 199,92. Oke. Koma 92 di belakang di 2 digit ya di belakang koma. 91. Nah. Berapa coba? Yang harus dilihat berapa? 2 angka di belakang koma kan, Pak? 2 angka di belakang koma. Hasil akhirnya bagaimana, Pak? Nah, hasil akhirnya berapa? 200, Pak. 200. Kenapa bisa 200? Karena di atas 50, Pak. 2 angka di belakang komanya. 2 angka di belakang komanya. Ada yang berbeda? Ya. Bulatkan 2 digit di belakang koma. 199,92 Pak. 92. Nah, terus tadi berapa? 91 91. Yang kita lihat apa? 2 angka di belakang 91. Ya, berarti berapa? 99,92. 91 lebih dari berapa? 50. Lebih dari 50. Berarti dihitung 1. 1 ditambah 91 menjadi 92. 2. Yang betul adalah
199,92. Bagus. Sekarang ini dari angka yang sama. Bulatkan 1 digit di belakang koma. Berapa hasil akhirnya? 199. 199,91919191. Bulatkan 1 digit di belakang koma. 200,0 Pak. 9. Nah, kalau itu berapa? 200,0. 1 digit kan? Ya. 1 digit. 919 ya. Nah, berarti betul nggak? Kira-kira betul 200 atau bukan? 199,9 Pak. 199,9. Betul, yang betul 199,9 karena kalau 1 digit berapa di situ? 1. Ya, ya. Ini hati-hati bulatkan ya. Nah, sekarang yang ketiga supaya nanti punya pemahaman yang benar. Bulatkan 3 digit di belakang koma. Berapa, Pak? Bisa diulangi. 3 digit di belakang koma. Masih angka yang sama, 199,919191. Anda lihat 3 digit berarti 1919. Nah, di belakangnya itu berapa? 9. 9. Berarti berapa? 92. 199,92. 91. 919 Pak. 919. Ya, 919. 9. Masih bingung nggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Jadi itu hati-hati. Makanya lihat perintah digitasinya suruh berapa gitu. Sehingga nanti di situ 2 digit, umpamanya kalau 2 digit berarti yang dilihat 2 digit dulu, terus lihat 2 angka di belakangnya. Kalau 2 angka di belakangnya itu kurang dari 50 dianggap 0, kalau lebih dari 50 dianggap 1. Nah, nanti tinggal ditambahkan dengan depannya. Itu satu contoh ya. Oke, baik. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, itu contoh ya terkait dengan data statistik. Oke. Baik, yang berikutnya, ini saya cek dulu ini apa. Mau nanya, Pak? Boleh, monggo silahkan. Kalau 50 pas gitu, dianggap 1 atau gimana, Pak? 50 pas, 50 pas itu bisa dianggap 1. Ya, tadi kan sudah berapa? Kurang dari 50 itu dianggap 0. Tapi kalau 50 atau lebih itu dianggap 1 gitu. Paham tuh? Halo? Jadi kalau 50 itu dianggap ya, jadi dianggap 1 ya. Kalau 50 itu dianggap 1. 50 atau lebih itu dianggap 1. Tapi kurang dari 50 dianggap 0. Itu untuk pembulatan dasarnya seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya saya ingin jelaskan sedikit. Masih ada pertanyaan, silakan. Oke, sekarang yang itu yang nyanyi, boy. Itu siapa itu? Blackpink. berikutnya adalah tentang populasi dan sampel ya. Ini share screen-nya sudah kelihatan belum? Sampun. Dereng. Sampun, Pak. Baik. Nah, kita lihat sekarang tentang pemahaman data saya anggap cukup. Sekarang tentang populasi dan sampel. Apa itu populasi? Populasi adalah keseluruhan subjek yang menjadi sasaran penelitian. Jadi kalau dalam konteks di negara kita, populasi adalah seluruh ya jumlah penduduk. Itu kalau manusia adalah seluruh jumlah penduduk ya. Pokoknya yang terhitung dari lahir, yang sudah lahir sampai yang
sebelum meninggal. Kalau yang meninggal sudah dihitung tidak ya. Jadi yang hidup ya. Sama dengan ketika kita mau membayar zakat, yang berhak dizakati yang mana? Yang masih hidup. Yang masih hidup dan bernyawa ya. Berarti kalau bayi dizakati enggak? Dizakati. Ya, dizakati ya. Tapi kalau yang sudah meninggal? Tidak. Kira-kira seperti itu ya. Baik. Pak, mohon izin Pak, share screen-nya Pak. Gimana? Share screen-nya belum berjalan lagi Pak. Ya Pak, share screen-nya belum berjalan Pak. Oke, ya sudah. Ini padahal di sini sudah saya share screen ya. Baik, ini stop dulu. Saya ini share screen lagi. Share screen untuk ini. Baik. Sekarang sudah? Sudah. Sudah Pak. Oke, baik. Sudah tampil ya? Baik, sekarang contoh. Tadi seperti itu contohnya. Ini populasi itu bisa berupa benda dan juga bisa orang. Nah, sekarang misal ini kalau populasi mahasiswa UII adalah seluruh mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang terdaftar ya dalam registrasi. Sekarang ini ada berapa jumlah mahasiswa UII? Ada yang Banyak. 20 ribuan. Betul, 20 ribuan. Yang jelas yang terbaru berapa? Mahasiswa baru UII? 5.000. 5.800-an. 5 ribuan lah Pak. Ya, yang terbaru itu adalah 6.000 ya. 6.500-an ya. Ini UII istimewa ya. Tahun ini di saat perguruan tinggi lain justru malah kekurangan, tapi UII malah berlebih gitu ya. Berlebih ya. Ini luar biasa gitu ya. Yang bisa dicapai oleh UII. Yang jelas kalau kita kreatif ya di dalam memberikan peluang untuk bisa menarik mahasiswa, insya Allah hasilnya juga signifikan. Gitu. Nah, kita bersyukur dan mudah-mudahan ini menjadi barokah buat Universitas Islam Indonesia. Amin. Karena apa? Tahun ini kan bukan hanya swasta yang lain ya, negeri pun ada yang kurang ya dari kuota. Tapi alhamdulillah UII lebih gitu ya. Bahkan mahasiswa PAI juga sekarang yang baru targetnya 200. Tapi alhamdulillah sudah yang registrasi adalah 197. Cuma kurang 3. Ya, 3 mahasiswa. Tapi ini sudah luar biasa ya. Di antara fakultas, di antara prodi di Fakultas Ilmu Agama Islam yang paling banyak adalah PAI ya. Yang kedua EKIS, yang ketiga Ahwalus Syahsiyah gitu ya. Oke, baik. Ini sekedar informasi aja. Yang kedua adalah sampel. Apa itu sampel? Sampel itu adalah bagian dari populasi yang diteliti. Ya. Jadi bagian dari populasi. Jadi kalau jumlah mahasiswa UII katakanlah ada 20.000 ya. Berarti saya mengambil 10%, berarti berapa mahasiswa yang akan saya jadikan penelitian? 10%-nya dari 20.000 berapa? Halo. Kalau mahasiswa UI ada 20.000. 2.000 Pak. Nah, berarti 10%-nya adalah 2.000. Nah, 2.000 itu sebaiknya dari mana saja? Semua fakultas. Semua fakultas. Bagus sekali. Sehingga nanti harus dibuat ini sampel yang baik itu adalah sampel yang bisa mewakili populasi. Sampel yang baik adalah sampel yang mencerminkan populasinya. Jadi kalau populasinya itu contoh saja yang lebih kecil di PAI. PAI itu jumlah mahasiswa PAI dari semester dari angkatan 2020 sampai yang lama-lama katakanlah 2014 umpamanya ya. Kita anggap yang paling lama adalah 2014. Itu katakanlah totalnya ada 1.200 ya,
1.200. Kalau saya mengambil 10%-nya berarti berapa? 120 orang. 120 orang itu harus mewakili angkatan 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018, 2019 dan 2020. Nah, itu harus proporsional. Jadi kalau angkatan 2000 yang paling banyak nanti ya persentasenya juga banyak ya mengikuti gitu. Nah, sehingga nanti mencerminkan. Dan sampel itu kalau umpamanya mahasiswa UI asalnya ada dari pesantren, ada dari SMA, ada dari SMK ya. Nah, SMK, MA, SMA dan juga pesantren. Maka sampelnya itu juga harus mencerminkan itu semua. Jadi harus dicari yang mewakili pesantren ada, yang mewakili SMA ada, yang mewakili SMK ada, yang mewakili MA juga ada. Karena apa? Sifat-sifat itu harus tercerminkan gitu ya. Jadi mencerminkan populasinya. Ini contoh ya. Sehingga nanti kalau dalam penelitian tentang pemilihan sampel itu harus betul-betul cermat. Nah, maka nanti ada teknik ya. Teknik ya, cara untuk mengambil sampel itu namanya sampling. Apa bedanya sampel dengan sampling? Sampel itu adalah wakil dari populasi, sedangkan sampling itu adalah teknik mengambil sampel. Good. Ya, jadi nanti teknik untuk mengambil sampel itu ada dua macam ya. Teknik apa? Menggunakan random dan non random. Random itu artinya apa? Acak ya. Nah, jadi ini sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili seluruh gejala yang diamati atau mencerminkan populasi. Ukuran dan keragaman sampel menjadi penentu baik tidaknya sampel yang diambil. Catatan, semakin banyak sampel itu semakin baik. Semakin kecil sampel itu semakin kurang baik. Nah, contohnya begini. Kalau ada 1.000 mahasiswa, saya mengambil 50, berarti sampelnya berapa? 500 ya, 500 orang. Berarti satu orang itu hanya mewakili 2 orang. Tapi kalau umpamanya saya mengambil 10%, berarti 100. Berarti satu orang itu harus mewakili sifat 10 orang. Nah, kira-kira bagus mana? Satu orang mewakili 2 dengan satu orang mewakili 10. Lebih dekat yang mana? Lebih dekat yang satu mewakili 2. Bagus. Nah, ini contoh dalam konteks populasi. Karena apa? Dalam statistika nanti kita akan ketemu dengan cara-cara seperti itu, ya, pengambilan sampel dengan cara seperti itu. Ya. Jadi kenapa ini harus dipahami dari awal? Karena dalam konteks statistik parametrik yang menggunakan ukuran dan sampel dan populasi, maka ukuran-ukuran ini menjadi penentu berhasil tidaknya atau bagus tidaknya hasil yang kita peroleh. Baik. Terdapat 2 cara pengambilan sampel, yaitu secara acak random atau probabilitas dan tidak acak non random atau non probabilitas. Makanya tadi di awal dulu pernah saya sampaikan kenapa statistika ini ada kaitannya dengan teori ini, teori apa? Teori tabulasi gitu ya. Kaitannya dengan probabilitas ya, teori probabilitas ya. Jadi itu. Karena apa? Setiap orang itu diasumsikan sampel itu adalah punya asumsi dapat mewakili populasi. Meskipun akhirnya belum tentu dia mewakili, tetapi asumsinya setiap orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan teori pengambilan sampel. Nah, yang pertama adalah tentang acak ya. Random sampling ya.
Artinya apa? Setiap orang dari populasi memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Jadi tidak ada intervensi tertentu dari peneliti. Sehingga kalau peneliti umpamanya mau meneliti mahasiswa FIAI, jumlah totalnya sekarang mahasiswa FIAI itu ada sekitar 2.500 umpamanya. 2.500 terdiri dari 3 prodi, maka sampelnya itu harus mencerminkan 2.500 itu dan harus mewakili 3 prodi juga. Jadi itu. Wah, kalau begitu saya mengambil 10%. Kalau 10% berapa? 250. Nah, ternyata dari 250 itu mahasiswa PAI aja lebih dari 250. Nah, kalau begitu saya cukup ngambil 2 angkatan dari prodi PAI angkatan 2029 sama 2018 itu sudah tercukupi. Boleh nggak kita ngambil dengan cara seperti itu? Halo? Kalau acak tapi dengan cara seperti itu boleh nggak? Tidak boleh. Karena apa? Berarti tidak mewakili seluruh populasi. Ya, karena di situ kita hanya mengambil dari sebagian mahasiswa PAI, padahal FIAI itu ada 3 prodi, ada hukum Islam, ada ekonomi Islam, ada juga pendidikan agama Islam, dan itu terdiri dari beberapa angkatan, makanya harus cermat gitu ya. Masing-masing angkatan berapa di persentase jumlahnya gitu. Terus baru nanti diambil. Mana supaya nanti dapat menghasilkan cara yang benar, yang acak, ya mungkin nanti dengan undian gitu ya. Kayak orang arisan itu dimasukkan ke dalam ini, di kocok umpamanya. Nah, itu nanti siapa yang keluar itu berarti sudah mewakili populasi gitu. Atau dengan bilangan random gitu ya. Kalau dari jumlah totalnya itu ada 500, berarti nanti pakai kelipatan 5 umpamanya ya. Nomor 1 ke 5, 5 nomor 10, kemudian nomor 15, dan seterusnya. Itu juga bisa dengan cara seperti itu. Nah, jadi di sini apa? Masing-masing jenis dari pengambilan acak memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Kelebihannya tadi, karena semua sampel itu bisa jadi wakil populasi, tetapi ya kelemahannya itu kadang-kadang kalau kita menggunakan cara bilangan random belum tentu nanti mencerminkan populasinya gitu. Kemudian di sini ada, nah ini untuk acak itu ada pertama dengan undian, tabel angka random, kemudian juga bisa dengan komputer, ya, kemudian ada juga dengan cara yang lainnya. Jadi ini sekedar gambaran saja, nggak usah saya jelaskan semuanya. Kemudian yang berikutnya, nah ini acak secara sistematis ya, yaitu menggunakan selang interval tertentu secara berurutan. Nah ini contoh seperti ini ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ini praktis, hemat, tetapi kekurangannya ini nanti tidak bisa mencerminkan ya, ada kelemahannya adalah tidak bisa mencerminkan sifat-sifat populasi. Oke. Kita cek dulu ini ada yang mau bertanya nih. Baik, enggak ada. Nah sekarang yang stratified gitu ya, berarti strata gitu ya, urutan-urutan ya, urutan masing-masing itu harus nanti dibuat secara strata. Namanya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Itu harus disesuaikan, jumlahnya harus menyesuaikan, harus rata gitu ya. Harus rata. Kemudian ada lagi dengan cara klaster ya. Itu berarti apa? Pengambilan sampel yang dibagi berdasarkan area gitu ya. Ini cluster sampling. Jadi contoh umpamanya di Jogja itu ada berapa? 5 kabupaten ya, ada 4 kabupaten dan 1 kota madya gitu. Nah, maka dibuat klasternya. Yang klasternya sama dengan Kabupaten Sleman mana?
Oh, klaim Sleman itu yang setipe dengan Sleman itu adalah umpamanya Bantul ya berat. Nanti kita ngambil Bantul saja umpamanya seperti itu. Kemudian Gunung Kidul dengan Kulon Progo itu satu tipe berarti klaster satu klaster jadi seperti itu. Nah, ini memerlukan waktu lama ya ini kekurangannya jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pengambilan sesaat gitu ya. Jadi kita ngambil sampel itu karena ya tadi secara tiba-tiba berdasarkan siapa yang ditemui oleh peneliti. Ini cepat, tetapi kadangkala belum tentu bisa sesuai dengan yang diharapkan. Belum tentu nanti orang yang dijadikan sampel itu mengerti tentang boleh bikin ini bisa sakit ya. Mengerti tentang apa yang akan kita teliti gitu ya. Sama sekali nggak tahu kan repot nanti ya. Jadi seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya ini pengambilan sampel menurut tujuan ya. Jadi purposif. Disebut dengan purposif karena sampel didasarkan atas pertimbangan orang yang mampu memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi seperti itu. Contoh kalau umpamanya saya mau meneliti tentang kepemimpinan di UII, siapa orang-orang yang kira bisa memberikan informasi tentang kepemimpinan di UII, maka saya menggunakan purposif, berarti ya hanya menunjuk orang-orang tertentu yang dianggap bisa memiliki memberikan informasi secara tepat. Umpamanya contoh rektor, kemudian ketua yayasan, dekan gitu ya. Nah, hanya itu tertentu. Tidak semuanya, tapi hanya orang-orang tertentu saja. Oke. Baik. Kemudian pengambilan ini ya. Snowball sampling ya. Jadi ini pengambilan sampel yang beruntun gitu ya. Seperti bola salju gitu ya. Menggelinding. Jadi kalau saya ketemu dengan satu orang, kemudian orang lain menunjuk, oh setelah ini kamu ke sana. Nah kita datang kepada orang yang ditunjuk. Demikian pula seterusnya gitu ya. Cara seperti itu. Jadi seperti bola salju menggelinding gitu ya. Nah tentu yang dimaksud ini adalah snowball ini adalah benar-benar orang yang dianggap mengerti tentang permasalahan yang akan diteliti. Nah ini tentang teknik pengambilan sampel. Baik. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, itulah beberapa materi yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Baik, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Bisa dimengerti? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Minggu depan kita sudah akan masuk materi, bukan minggu depan ya, hari Rabu yang akan datang, kita akan masuk materi tentang distribusi frekuensi. Ya, kita sudah akan masuk ke statistik deskriptif, yaitu distribusi frekuensi. Nah, apa itu distribusi frekuensi? Besok akan kita bahas bersama-sama. Dan nanti pada pertemuan besok berarti keberapa? Keempat, kelima, nanti kita off dulu dengan Zoom, tetapi nanti silahkan saudara berdiskusi melalui Google Classroom ya. Jadi biar nanti tidak pakai Zoom terus. Jadi suatu ada jeda-jeda sedikit ya. Seperti itu. Monggo kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Pak, ini slide-nya di-share ke Classroom nggak, Pak? Slide-nya sudah. Sudah saya share, sudah ada. Oke Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ya. Monggo silakan kalau ada lagi yang lain yang mau bertanya. Kalau tidak, berarti saya kira cukup untuk hari ini. Namun sebelum saya close, hari ini yang tidak hadir siapanya? Coba saya cek di Google Classroom. Pak. Ya, monggo. Untuk nama Rio Har, izin Pak tadi masuk, cuman HP-nya lowbat terus dia lagi di luar Pak. Oke, enggak apa-apa. Yang penting sudah memberi tahu terlebih dahulu ya.
Sekarang saya ingin cek ini untuk yang hari ini ya. Coba saya cek. Jawaban, Pak. Ini sambil saya rekam ya. Ini kelas A. Apa? Oke, saya ambil presensi langsung ya. Pertemuan keberapa? Kedua. Ketiga ya. Tiga. Tiga. Judul pertemuan apa? Ketiga, Pak. Ketiga. Tentang populasi dan sampel. Oke. Tanggal pertemuan? Sekarang tanggal 5 Oktober. 5 atau 4? 5. 5, Pak, 5. Oke, 5 ya. 5 Oktober. Oke. Kemudian set yang hadir. Adinda ada? Hadir Bapak. Jenny Amalia? Hadir, Pak. Oke. Elisa? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Adilatul Fauziah? Hadir, Pak. Yustika? Hadir, Pak. Salsabila? Hadir, Pak. Burhanur Rabbi? Hadir, Pak, hadir. Oke. Kemudian Zulfida Aulia Fatimah? Hadir. Hadir. Farihatul Atiqah? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Irham Fauzi? Hadir, Pak. Goib, Pak, goib. Oke, baik. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Pak, saya hadir, Pak. Itu teman saya, Pak. Oh, ya. Cynthia, Puspita, Cynthia, ayah tuh. Iya, Pak. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Yogi, Iya, Mbak. Hadir, Pak. Yogi, Pak, hadir. Beta Ayu, Hadir, Pak. Mutmainah, Iya. Mutmainah hadir. Hadir. Oke, Rika Ardiana, Hadir, Pak. hadir ya. Oke.